15 firman Tuhan mengatakan begini. Kolose 1 ayat 15 firman Tuhan mengatakan begini. Sampai ayat yang ke-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa segala sesuatu semua tercipta oleh karena Tuhan. Dan Alkitab menggambarkan kepada kita cara Alkitab memperkenalkan Tuhan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Mengatakan bahwa segala sesuatu tercipta oleh Dia. Yang tercipta oleh Dia, penguasa segala sesuatu yang ada di bumi ini tercipta oleh Dia dan oleh Dia kepada Dia. Artinya Tuhan Yesus pada saat itu sedang memperkenalkan dirinya bahwa akulah segalanya, sang pencipta. Akulah Allah yang berdaulat. Akulah Allah yang benar. Akulah Allah yang besar. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat Laodikia. Tetapi pada saat itu jemaat Laodikia tidak mengenal keberadaan, kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka tidak mengenal secara pribadi. Ya, sehingga yaitu yang terjadi. Jemaat Laodikia salah satu jemaat yang ditegur oleh Tuhan, dinasehati oleh Tuhan. Dan isi surat yang kedua dikatakan, dan isi surat ini di bagian yang kedua kita baca di dalam ayat yang ke-15, saudara. Dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau orang Jawa menyebutnya apa? Anggap-anggap. Alangkah baiknya jika engkau panas atau dingin. Ya. Di sini Tuhan mengatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu apa yang engkau kerjakan. Aku tahu apa yang engkau lakukan, kata Tuhan kepada jemaat Laodikia pada saat itu. Ya, dan Tuhan katakan, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus ternyata tidak senang terhadap jemaat Laodikia. Ya. Karena apa? Keadaan mereka tidak dingin, yang tidak dingin, hangat-hangat ya, hangat-hangat kuku. Ya. Mereka tidak dingin, artinya mereka tidak menolak Tuhan. Mereka tidak dingin, Bapak Ibu. Mereka tidak menolak Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Dan lagi dikatakan, tetapi mereka tidak panas. Artinya mereka percaya kepada Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Tidak ada kesungguhan dalam diri mereka untuk mereka mempercayai Tuhan. Dan mereka ada di tengah-tengah. Kata firman Tuhan mengatakan, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Dingin sekalian. Kalau dingin kita tahu bahwa ya sudah, Tuhan sudah menolak. Ya, kalau dingin tidak percaya kepada Tuhan, artinya sudah bye-bye. Iya kan? Ya. Tapi kalau tidak panas juga, artinya suam-suam hukum Tuhan
Laodikia pada saat itu ada di tengah-tengah. Mereka suam-suam kuku, mereka anggot-anggot, ya. Percaya tapi tidak sungguh-sungguh. Dan Tuhan mengatakan, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu apa yang kau lakukan, aku tahu keadaanmu, aku tahu kau seperti apa. Kau dingin, ya, tidak dingin tapi tidak panas. Dan Tuhan menolong mereka, keadaan mereka, ya, menolak keadaan mereka, menolak iman mereka, menolak kepercayaan mereka yang suam-suam kuku. Ya, alangkah baiknya kita dingin sekalian, ya, panas ya panas sekalian. Kalau kita hangat-hangat kuku, kita percaya, habis itu kita ragu, ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu maha kuasa. Tapi ketika ada persoalan, kita ragu kepada kekuasaan Tuhan. Kita ragu kepada Allah yang besar. Seperti itu Bapak Ibu. Jemaat Laodikia pada saat itu digambarkan oleh firman Tuhan. Mereka itu percaya kepada Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh. Kepercayaan mereka tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak menyenangi keadaan mereka. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Mungkin kita sering kurang mempercayai kebesaran Tuhan yang luar biasa. Dan mungkin kita sudah sering mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Tapi ketika masalah terjadi, bisa jadi kepercayaan kita menjadi ragu-ragu. Keyakinan kita berubah menjadi ragu kepada Tuhan. Keraguan kepada Tuhan. Benar atau tidak Tuhan? Benar atau tidak Tuhan? Engkau sanggup menolong dan membantu. Keadaan jemaat Laodikia pada saat itu, mereka puas dengan keadaan mereka. Mereka puas dengan keadaan mereka. Mereka suam-suam kuku dan mereka puas akan hal itu. Ya, mereka puas akan hal itu. Makanya di ayat yang ke-16 dikatakan begini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, kata Tuhan. Ya, karena engkau suam-suam kuku, ternyata pengiringan kita kepada Tuhan yang setengah-setengah. Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya Tuhan tidak suka, Tuhan menolak barang siapa anak-anak Tuhan yang pengiringannya setengah-setengah. Tuhan katakan, aku muntahkan dari mulutku. Saudara, kalau saudara makan makanan yang enak, saudara muntahkan apa telan? Telan kan? Pasti kita makan berulang-ulang. Tapi coba kalau kita makan sesuatu yang tidak enak, apa reaksi kita? Cepat-cepat kita muntahkan. Karena apa? Itu udah enak. Nah, Tuhan berkata bahwa karena kamu tidak dingin dan kamu tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari itu. Ini adalah peringatan, teguran, ajaran, ya, nasihat yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia pada saat itu. Yang mereka merasa mereka puas. Mereka puas dengan keadaan iman mereka. Mereka merasa puas dengan keadaan rohani mereka yang suam-suam kuku.
Ya Bapak Ibu, saya katakan tadi malam kepada Om, firman ini sangat keras. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, benar? Untukmu dan untukku. Bagaimana kerohanian kita pada saat ini Bapak Ibu ya Saudara? Bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan saat ini? Bagaimana keadaan iman saudara dan saya saat pagi hari ini? Apakah kita termasuk seperti jemaat Laodikia yang kadang-kadang suam-suam pukul? Kadang ketika kita mendapat berkat dari Tuhan, kita semangat. Atau sebaliknya, jika kita menghadapi masalah, kita semangat. Tetapi sebaliknya, ketika kita menghadapi persoalan, kita loyo. Atau ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita lupa, kita lalai. Jemaat Laodikia pada saat itu Tuhan tolak, ya.